ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensria. Tanggapannya apa, Mas? Nggak usah lapor-lapor lah. Ya. Meeting evaluasi itu biasa. Ya. Nah kan, apa yang saya bilang ya, ini nih ya, seorang Gibran mirip jiplak ya sama bapaknya ya. Di saat dihina, dicaci maki, difitnah, ya santai saja ya. Pertanyaannya gitu ya, kenapa berani gitu? Kesannya kayak berbahaya gitu. Padahal karena saya punya keyakinan nggak bahaya, nggak kenapa-kenapa. Ini cuma pertunjukan komedi, tidak ada niat jahat. Loh, mana bang ekspresinya, semangatnya, suara berapi-apinya ketika merosting presiden dan wakil presiden? Mana bang? Kok sekarang lemah, lesu, lembut, lunglai? Lu gak sadar kalau itu body shaming. Terus yang hadir di situ lu bilang manis. Dapat berapa, Ji? Dapat berapa coba? Aku bertanya loh. Kalau kamu kan ngomongnya misal, kalau aku bertanya, kamu dapat berapa? Sekarang bayangkan, kalau Panji ngelawak di Amerika, lalu mengejek fisik wakil presiden Amerika Serikat. Wah, itu bukan lagi stand up, itu beda genre. Bisa action, bisa thriller, bisa juga dokumenter forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si komika tidak lucu ya. Dan juga si komika tidak laku ya. Jadi hari ini ada dua konten yang berhubungan dengan yang bersangkutan ya. Lebih tepatnya kali ini ya, konten kali ini adalah tentang respon Gibran terkait bacotan komika yang dianggap telah menghina dirinya tersebut ya. Seperti dugaan banyak netizen selama ini, Gibran menanggapinya dengan sangat dingin. Kata Gibran, hal itu tidak perlu direspon berlebihan dan tidak perlu sampai melayangkan sebuah laporan ya. Justru harus dijadikan bahan evaluasi ya. Wah, mantap ini apa yang disampaikan oleh Gibran. Ya iyalah, inilah jawaban yang sangat negarawan sekali. Tetapi jika tidak ditindak Mas Gibran ya, orang-orang macam kayak gini kalau nggak ditindak, maka ke depan itu dapat merusak etika, norma dan moral bangsa dan negara ini gitu loh. Karena antara mengkritik, menghina, mencaci dan memfitnah itu bukanlah hal yang sama ya. Adat ketimuran kita itu berbeda dengan adat kebarat-baratan ya. Tetapi teman-teman, akhirnya si komika ini ya nggak tahu siapa yang meminta ya kan. Akhirnya si komika yang tidak lucu ini ya memberikan klarifikasi. Bahkan klarifikasinya itu lebih dari 2 kali ya, lebih dari 1 kali ya. Yang ditanyakan netizen, lah kok pada saat membuat klarifikasi mukanya ngenes sekali ya. Kok tidak seenergik saat menghina Gibran ya kan di atas panggung. Mungkin si komika sudah mulai menyadari bahwa kelakuannya ternyata beresiko hukum. Makanya ya jangan asal bacot. Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensria. Tanggapannya apa, Mas? Nggak usah lapor-lapor lah. Ya. Meeting evaluasi itu biasa. Ya. Nah kan, apa yang saya bilang ya, ini nih ya, seorang Gibran mirip jiplak ya sama bapaknya ya. Di saat dihina, dicaci maki, difitnah, ya santai saja ya. Bahkan wartawan itu di saat mau wawancarai tadi Mas Gibran ya, menanyakan sikap Mas Gibran di saat banyak kalangan masyarakat yang akan melaporkan Panji ya. Karena di situ banyak sekali bentuk rasisme ya, penghinaan dan juga pelecehan seperti itu. Mas Gibran bilang apa? Udahlah, nggak usah lapor-lapor lah. Mas Gibran ya. Ya oke lah, bagus Mas ya, keren. Lagi pula ya, kita juga paham ya, manusia tolol seperti Panji, Rosuryo, mereka tahu betul di saat mereka menghinakan seorang Gibran ya, dilaporkan tidak mungkin. Kalau ada yang tanya, lah Pak Jokowi kenapa
melaporkan Rosulio ke polisi. Harus diingat, Bapak Jokowi 10 tahun menjabat menjadi presiden tidak pernah satupun orang ya dilaporkan. Padahal banyak sekali fitnah-fitnah yang dilontarkan, banyak sekali penghinaan yang dilontarkan Pak Jokowi. Ya, tapi apa? Bapak Jokowi tidak melaporkan. Namun ya setelah Bapak Jokowi menjadi rakyat biasa, Bapak Jokowi menggunakan haknya sebagai rakyat. Ya, di saat dihina, dicaci maki, difitnah, ya Bapak Jokowi tidak bisa diam. Apalagi penghinaan dan fitnah itu sudah berlangsung lama, puluhan tahun. Bayangin ya. Oke, jadi paham sampai di sini bagaimana seorang Gibran, Wapres kita, Wapres Republik Indonesia menyikapi lolongan, omongan, gonggongan seorang Panji. Kelas. Ya, itu adalah pernyataan Mas Gibran teman-teman ya, yang langsung dikomentari oleh Mas Prahen Wijaya. Intinya memang saya mengapresiasi apa yang dipertontonkan, ditunjukkan oleh Gibran. Ya, ini baik karena ya kita tahu lah ya kan Gibran ini siapa, anaknya Pak Jokowi. Tentu buah tidak akan jauh dari pasar kan begitu. Dan juga sama si biru-biru itu ya kan, si partai biru, si orang besar ya kan, buah itu nggak akan jauh-jauh dari pasar gitu loh. Kalau bapaknya macam gitu ya anaknya nggak jauh beda. Nah ini adalah Gibran ya, ketika ditanya terkait respon dia tentang ya roastingan si siapa namanya itu, si pelawak, si komika tidak laku itu, jawabannya yang seperti itu tadi di bagian depannya, dan saya sangat salut dengan jawabannya. Lanjut. Pertanyaannya gitu ya, kenapa berani gitu? Kesannya kayak berbahaya gitu. Padahal karena saya punya keyakinan nggak bahaya, nggak kenapa-kenapa. Ini cuma pertunjukan komedi, tidak ada niat jahat. Yang disenggol tuh bukan politisi, bukan lembaga apapun, tapi masyarakat justru. Masyarakat disenggol supaya lebih baik dalam partisipasi politiknya. Karena partisipasi publik dalam politik tinggi, tapi kualitas partisipasinya itu yang kemudian jadi sorotan saya. Nah karena saya juga pede dengan pertunjukannya, saya ngerasa ini lucu dan saya pengen sebanyak-banyak orang nonton, ya saya tawarin ke Netflix mau diambil atau enggak. Mau diambil sama Netflix, dan alhamdulillah ternyata diberi respon positif sama masyarakat. Justru saya tidak bisa menebak orang akan tersinggung atau tidak, tapi saya punya keyakinan harusnya itu tidak menahan diri saya untuk menyebarluaskan komedi saya, karena komedi saya datangnya dari tempat yang baik. Di sekitar tahun 2022, 3 tahun sebelumnya, di pertunjukan Komedo Menoid, topik besar itu tentang tersinggung justru. Dimana saya bilang di situ bahwa kita tuh nggak bisa nebak orang tersinggungnya karena apa. Waktu itu, saya punya pertunjukan yang saya pikir paling aman, ternyata menyinggung pecinta kucing. Ada juga waktu itu Barry William menyinggung pecinta musang. Jadi kita nggak pernah bisa tahu orang tersinggung karena apa. Masa kemudian itu membuat kita menahan diri untuk bikin joke, menahan diri kita untuk menampilkan joke kita, harusnya tidak. Intinya kalau ternyata ada yang tersinggung, saya bisa pastikan ketersinggungannya valid. Itu adalah perasaan dia, itu adalah apa yang dia yakini, dia boleh untuk tersinggung. Dan saya selalu buka ruang untuk dialog. Apakah mereka perlu tahu niat di balik joke saya? Tentu saya siap duduk bareng dan saya siap untuk berdiskusi. Rasanya selama komikanya siap untuk bertanggung jawab, nggak lari dari tanggung jawabnya, harusnya nggak apa-apa gitu. Aduh, kelihatan sekali ya wajahnya udah mulai ketakutan. Dia nggak sadar bahwa bacotannya itu bisa berisiko hukum dan direspon negatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya gimana nggak direspon gitu loh. Mengkritik itu nggak ada orang yang ribut. Tapi kalau lu bersembunyi di balik mengkritik tetapi menghina, mencaci, memaki, bahkan memfitnah, itu persoalannya lain. Apalagi bukan hanya Gibran loh. Ya kan, KDM kau senggol, masyarakat Sunda kau senggol ya, Jawa Barat, kemudian juga 2 organisasi keagamaan kau senggol, ya jelas lah langsung dilaporin. Ujung-ujungnya ya kan kau akan terkencing-kencing sambil mengibarkan bendera putih. Lanjut. Enggak sih, karena secara umum ketika kami berkomedi kan niatnya hanya untuk membantu masyarakat. Loh, mana bang ekspresinya, semangatnya, suara berapi-apinya ketika merosting presiden dan wakil presiden? Mana bang? Kok sekarang lemah, lesu, lembut, lunglai? Iya teman-teman ya, gimana menurut teman-teman? Jangan ketawa lah bang, jangan kau ketawain itu gini loh.
di dunia ini banyak sekali cara orang itu mencari rezeki, mencari cuan, mencari duit, termasuk dengan cara mencaci, memaki, menghina, memfitnah orang lain di atas panggung. Tapi dia nggak pernah menyadari gitu loh, bahwa tindakannya itu bisa berisiko hukum dan direspon sangat luar biasa ya. Responnya negatif ya kan dari apa namanya itu sebagian besar masyarakat Indonesia. Ujung-ujungnya klarifikasi sambil mewek. Aduh komika, koclak. Lanjut. Saya baru saja nonton stand up Panji Pragiwaksono di Netflix. Telat memang sih, maklum habis liburan panjang. Dan setelah nonton, satu hal terlintas di kepala saya. Untung Panji ngelawaknya di Indonesia. Serius, bayangkan kalau dia tetap nekat ngelawak di Amerika. Entah apa jadinya. Kita semua ingat kejadian Oscar kan? Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Chris Rock, salah satu komedian paling tajam di dunia, ditampar Will Smith hanya karena satu hal, fisik. Will Smith marah karena fisik istrinya dijadikan bahan lawakan. Sekarang bayangkan, kalau Panji ngelawak di Amerika, lalu mengejek fisik wakil presiden Amerika Serikat. Wah, itu bukan lagi stand up. Itu beda genre. Bisa action, bisa thriller, bisa juga dokumenter forensik. Nah, inilah beruntungnya si komika tidak lucu yang suka mencaci, memaki, menghina tersebut ya. Kau beruntung, kau menghinanya itu di Indonesia dan yang kau hina itu adalah wakil presiden Republik Indonesia. Bayangkan kalau kau melakukan itu di Amerika. Kalau kau tidak dikaplok oleh orang seperti yang sudah kita saksikan tadi, kau akan dipersoalkan di meja hukum, ya kan? Iyalah, coba kau tuh hina itu wakil presiden Amerika Serikat. Mungkin nggak akan nggak sampai 1 hari lah ya, hitungan menit, hitungan jam udah muncul di berita bahwa dirimu udah diborgol. Aduh, lanjut. Ji, lu bilang presiden kita gemoy, wakilnya, kok lu bilang ngantuk? Itu body shaming loh. Lu nggak sadar kalau itu body shaming. Terus yang hadir di situ, lu bilang manis. Dapat berapa, Ji? Dapat berapa coba? Aku bertanya loh. Kalau kamu kan ngomongnya misal, kalau aku bertanya, kamu dapat berapa? Muji-muji seberang sana, di sini di body shamingin. Hati-hati loh, Ji. Jangan suka kebablasan. Aku cuma mengingatin aja. Aku peduli gitu. Peduli sama kamu kan baik ya. Tapi Boy ya, jadi kata netizen kamu jadi kekurangan ini. Kerincing. Betul gak sih? Sampai kamu begitu. Tuh, jawaban tuh. Hah? Dibayar berapa lu ya? Abah manis ya? Ya iyalah omongannya manis. Di mana-mana orang yang punya tai lalat di bawah mulut omongannya manis. Tapi tidak bisa dipegang omongannya. Itu menurut Primbon Jawa. Saya tidak menuduh ya. Kalau misalnya ada yang berbeda pendapat ya silakan tulis di kolom komentar. Nggak usah marah-marah. Dibayar berapa lu mencaci, memaki Gibran ya kan? Kemudian abah kau sebut manis, berapa? Ya sebutin bayaranmu berapa? Lanjut. Teruntuk Panji, lu boleh nggak suka sama Mas Gibran, nggak suka sama orangnya terserah lah. Tapi gak usah lah lu bawa-bawa fisik, gak usah lu bawa-bawa hinaan. Apalagi ini yang lu hina sekarang wakil presiden kita, yang harusnya dihormatin, diseganin. Lu hina-hina seolah-olah lu mengajak orang-orang supaya ngebully satu Indonesia, supaya ngebully gitu. Lu kenapa sih jadi penebar kebencian kayak gini? Kenapa lu harus kayak mengajak orang untuk ngebully Mas Gibran? Gak lucu Panji, hinaan lu gak lucu. Panji, gua pengen kremes ke otak lu, gua pengen cuci otak lu supaya gua cuci, gua kubur hidup-hidup tuh otak lu supaya gua cuci. Ya,
Ini adalah ekspresi kegemesan gitu ya seorang netizen kepada seorang komika atau pelawak yang tidak lucu dan juga tidak laku, yang beberapa waktu lalu itu bikin sebuah pertunjukan, dan dalam pertunjukan tersebut memang ramai gitu ya, semua tiket terjual habis. Tapi seperti yang saya sampaikan dalam konten sebelumnya, itu bukan karena komika ini lucu, tidak. Tapi karena komika ini mencaci, memaki, dan menghina, makanya banyak yang ingin menonton gitu loh. Menonton apa? Menonton apa? Ya menonton kelucuan dia ketika mencaci maki orang, ya kan? Karena setelah itu dia akan nangis-nangis. Nangis-nangis dilaporin ya kan. Nah, iyalah, aduh. Dan kata netizen barusan, akan kukubur otak kau, jangan begitulah ya. Kita harus menyikapinya dengan bijak ya, karena api tidak bisa dibalas dengan api ya. Iyalah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju ya maupun Anda yang tidak setuju terkait konten yang saya sajikan ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.